Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saatnya kita kerjakan soal ujian mandiri bahasa Inggris dari berbagai kampus. Come on. Oke, bismillah, kita mulai pembahasan selanjutnya masih di ujian mandiri bahasa Inggris Undip. Oke guys, di sini soalnya lebih ke grammar sih ya. Kita harus mengisi titik-titik yang kosong. Nah, di sini kita dihadapkan dengan opsi preposition semuanya gitu ya, yang mana coba kita translate dulu deh. On itu kan artinya pada, sebenarnya semuanya tuh pada atau di gitu kan, cuman on itu bisa digunakan untuk menyatakan lokasi yang ada di atasnya, di atas atau pada posisi atas gitu kan. Terus kalau in itu biasanya untuk nama hari, right, tahun gitu kan, year, terus month, bulan juga, in June kayak gitu kan, yang sifatnya itu lebih general dibandingkan on yang memang dia langsung ke date gitu. Terus bisa juga untuk place dan juga untuk common place, hal-hal yang umum gitu, misalkan di mana gitu ya. Kalau for itu kan untuk ya. Nah, di sini biasanya depannya itu juga adalah noun gitu kan depannya. For apa nih? A noun or noun phrase. Terus kalau misalkan at itu kan berarti dia di, dan dia sama-sama dia lebih spesifik ya, lebih spesifik. Sedangkan kalau misalkan of, dia tuh biasanya menunjukkan possession gitu, atau kepemilikan sebelumnya. Of siapa? Of United States, of Indonesia, etc. kayak gitu ya. Misalnya of Indonesia atau of UEA dan seterusnya. Nah, kita coba baca di sini. Many groups and movements have managed to achieve profound social changes over the course of the 20th century. Bla bla bla, the name of human rights. Kuncinya, kalau misal kalian baca grammar kayak gini, aku saranin langsung aja di scan mana subjek dan verbnya gitu. Dan nanti mungkin pilihannya akan ada subjek kah atau verb kah, jadi kalian bisa memilih mana. Tapi kalau misal kayak gini kan nggak ada subjek or verbnya, jadi jelas ya kita tidak butuh itu. Tapi at least teman-teman tahu mana subjek dan verbnya, dan kita bisa pakai langkah yang ketiga, yaitu translate. Many groups and movement, oke, ini adalah subjeknya ya. Banyak kelompok dan kelompok pergerakan seperti itu have managed to achieve profound social changes gitu. Mereka tuh telah berhasil mencapai pencapaian yang cukup besar ya, atau dalam gitu, dalam perubahan sosial over the course of the 20th century. Jadi dalam pada abad ke-20 ini. Titik-titik, the name of human right. Human right itu apa sih? Kemanusiaan gitu. Atas nama kemanusiaan. Nah, Indonesianya itu kan atas nama. Atas nama itu apa? Apakah on gitu, di atas, on the name of human rights? Kurang tepat, karena on di sini itu lebih kepada posisi yang memang di atas, misal di atas meja, on the table, on the chair gitu ya, dan seterusnya, on the what is that, kayak whiteboard gitu. Nah, jawabannya tepat adalah in gitu ya, in the name of human right. Teman-teman pernah ini enggak? Ya, bagi kalian yang muslim pasti sering banget dengar translate bahasa Inggris kayak in the name of Allah gitu. Jadi kayak bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah gitu. Berarti memang sudah frasa yang tepat itu in the name gitu ya, bukan on the name. Apalagi for the name, apalagi at gitu ya, dan apalagi of. Got it? Kita lanjut ke question selanjutnya, number 32. Nah, in Western Europe and North America, labor unions, blah blah blah, laws granting workers the right to strike, establishing minimum work conditions, and forbidding or regulating child labor. Translate dulu ya guys. Oke. Di Eropa Barat gitu dan Amerika Timur, labor union, labor itu kan buruh ya, union itu perserikatan buruh, titik-titik, laws granting workers the right to strike. Jadi apa ya, mereka itu telah apa, titik-titik, laws gitu. Laws itu hukum yang memberikan kepastian gitu, ataupun memberikan jaminan, granting gitu ya, bagi para pekerja untuk mogok kerja gitu. Jadi mereka tuh telah apa gitu, telah ngapain nih gitu ya, establishing, yang mana di dalamnya itu mereka diskusikan perihal minimum work condition and forbidding, dan juga melarang atau memberikan regulasi kepada para pekerja
anak-anak, yang tentunya tidak boleh ya, forbidden gitu, forbidden, dilarang bagi para pekerja anak-anak. Oke, ini sudah aku translate arti-artinya gitu ya, karena dalam basicnya sendiri, brought itu kan artinya membawa, verb kedua dan ketiga dari bring brought. Tapi kalau misalkan ditambahin in, ditambahin on, about, itu jadi beda ya guys artinya. Yang A itu brought in, artinya menaruh. Brought on, membawa ke lokasi. Kalau brought about itu artinya membawa topik gitu. It is talk about topic gitu, bukan something like things gitu or noun in general gitu, tapi membawa bahasan atau topik yang akan dibahas. Kalau brought at itu lebih spesifik, membawa juga sih, membawa di mana kayak gitu. Dan kalau brought away kayak membuang aja gitu, menaruh ke sembarang tempat misalkan ya. Nah, mana kira-kira? Kalau ini kan ngebahasnya tentang apa sih? Laws granting. Laws itu kan adalah ya memang noun juga sih masuknya laws itu ya, tapi bukan benda yang common gitu kan, tapi dia itu adalah topik. Betul. Jadi jawabannya adalah yang C. Brought about laws granting workers the right to strike, establishing minimum work condition, and forbidding or regulating child labor. Right? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Number 33. Perlu nggak kita baca sebelumnya? Oke lah, dikit ini ya. Oke. The women's right movement succeeded in gaining for many women the right to vote. Jadi pergerakan perempuan ini mereka telah berhasil gitu mencapai banyak voting dari para perempuan lainnya gitu ya. Mereka mendukung hal yang sama gitu, topik yang mereka bawa gitu kan. Lanjut. National liberation movement in many countries succeeded in driving about ... powers. Oke, subjek verbnya mana guys? National liberation movement in many countries. Oke, ini subjeknya ya. Singular or plural? Sedikit kita bentukkan singular or plural. Ya, plural ya, karena di sini ada movements-nya. Jadi, National Liberation Movement, pergerakan-pergerakan liberasi yang ada di secara nasional yang ada di berbagai negara telah berhasil membawa ... powers. Nah, masih ingat gak? Kalau di sini powers, kita analisis dulu deh. Powers itu masuknya ke apa? Apakah dia part of speech-nya itu apa gitu ya? Powers. Powers itu adalah noun, right? Nah, harusnya yang ada di depannya yang bisa ketemu dengan noun itu apa? Yang bisa memberi sifat gitu, adjective kan? Nah, di depannya sini harusnya adjective. Nah, ini sudah aku kategorikan ya guys. Kolonial itu adjective, colonialism itu noun, kolonis itu noun juga, dia tuh tokohnya, misal teaching itu teacher, terus law itu lawyer dan seterusnya. Kalau colonize itu verb, colonization itu noun, kenapa jadi verb? Noun ya. Nah, tentu saja kita nggak akan pilih yang noun ya, verb juga nggak, ya udah yang A ya, jawabannya adalah yang A, colonial powers gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang nggak ini? Coba komen di bawah ya kalau mau penjelasan lebih lanjutnya. Oke, next. By the way, kalian kalau misalkan mau teksnya ini, kalian bisa komen aja di bawah nanti. Kalian bisa klik. By the way, kalau misalkan kalian mau file ini untuk kalian belajar, aku bakalan share. Kalian bisa isi link di bawah ya guys. Oke, lanjut number 34. One of the most influential was Mahatma Gandhi's movement to free his native India from British rule. Salah satu dari tokoh yang paling menginspirasi ataupun terkenal itu adalah Mahatma Gandhi gitu ya, pergerakannya yang mereka tuh mencoba membebaskan orang-orang India dari pengaruh British. Nah, terus dilanjut. Movements by long ... racial religious minorities succeeded in many part of the world. Tentu saja kita di sini tidak mencari verb ya, karena ini hanya subjeknya. Verbnya itu kan succeeded. Nah, ini hanya subjek yang tidak lengkap ya. Kita lengkapi movements by long jadi pergerakan dari apa sih kira-kira kalau misalkan membebaskan native India dari British rule itu apa? Nah, ini udah aku translate juga. Preserve itu artinya mengawetkan, addicted kecanduan, compromise dikompromikan, oppressed ditekan, hesitated diragukan. Jawabannya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Yap, jawabannya adalah yang
oppressed, yang di oppress gitu ya. Movement by long oppressed, jadi pergerakan dari lamanya penekanan gitu dari racial and religious minorities itu telah berhasil dicapai ya di seluruh dunia, bla bla bla. Oke, right, kita geser lagi ke number 35. Nah, di sini langsung among them the civil rights movement and more recent diverse identity politics movement on behalf bla 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 women and minorities in United States. Nah, ini adalah OOP yang tidak lengkap gitu, on behalf gitu, di samping titik-titik women and minorities in the United States. Ya, ini udah aku translatekan juga. Kalau ini tuh di dalam, of itu di belakang, tapi seperti kayak mati gitu ya, behalf of, jadi kayak tidak terlihat. Kalau on itu posisinya yang di atas, kalau at itu lebih ke spesifik, kalau of itu pada. Kira-kira apa frasa yang tepat? On behalf in, on behalf of, on, at, or of? Ya, jawabannya adalah of ya, on behalf of gitu. Di samping women and, karena ini kan menunjukkan posisi ya, posisi dari women and minorities ya, kepunyaannya. Bukan of, bukan in juga, bukan on gitu kan, bukan juga at, right? That's all for our discussion today. Don't forget to subscribe, and give your comment, like, and don't forget to share this video so your friend can also learn from this video like you. Thank you. Come on. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini, kasih komen juga gimana penjelasannya, dan jangan lupa share supaya teman-temanmu ikut belajar. Thank you.